Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar berita perang antara Iran dan Israel. Apakah perang Iran dan Israel itu berpengaruh pada harga saham di Indonesia? Kalau kamu penasaran, jangan skip video ini karena kita akan membahasnya. Sebagai seorang investor, maka kita harus selalu mengikuti berita yang ada di dunia. Baik itu berita ekonomi, politik, ataupun geopolitik. Kenapa? Karena ternyata harga saham yang ada di Indonesia sering sekali dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor internasional. Dan akhir-akhir ini kita mendengar berita perang antara Iran dan Israel. Salah satunya ada dari CNBC yang mengatakan Iran tolak gencatan senjata dengan Israel, siap perang sampai habis. Ada juga berita dari Detik News yang mengatakan Garda Revolusi Iran sebut bakal terus serang Israel, rudal disiapkan. Ada juga berita dari CNN yang mengatakan serangan terbaru rudal Iran ke Israel hari ini tewaskan 5 orang. Ada juga berita dari Detik News, korban tewas di Iran Israel bertambah. AS blokir rencana Israel. Ada juga dari CNBC, perang dunia kian dekat. Israel serang depot minyak Iran. Dan tentunya ada banyak sekali berita yang ada di luar sana yang membahas tentang Iran dan Israel. Untuk mengetahui apakah perang antara Iran dan Israel itu akan berimbas pada harga saham yang ada di Indonesia, maka kita harus tahu dulu Iran itu negara produsen apa, Iran itu penghasil apa, sehingga kita bisa memahami sektor apa yang akan terdampak dengan adanya perang antara Iran dan Israel. Di sini Iran adalah produsen minyak mentah terbesar kelima di OPEC pada tahun 2021 dan produsen gas alam terbesar ketiga di dunia pada tahun 2020. CNBC juga mengatakan bahwa komoditas unggulan Iran itu yang pertama adalah minyak mentah karena dapat mengekspor mencapai 53 miliar US dollar per tahun. Ada juga bahan bakar minyak yaitu mengekspor sebesar 1,42 miliar US dollar per tahun. Ada gas, ada besi dan tembaga, ada produk polimer etilen. Dari sini kita tahu bahwa Iran adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Sehingga dengan adanya perang antara Iran dan Israel, otomatis akan mengganggu distribusi dari minyak yang ada di dunia. Kita juga ini mendengar berita dari CNBC bahwa Selat Hormuz bakal ditutup oleh Iran. Ini tentunya akan berdampak sangat mengerikan bagi dunia, khususnya di Eropa. Mengapa hal ini sangat berbahaya? Ya di sini kita lihat di beritanya bahwa ancaman terhadap keamanan energi Eropa akan terjadi. Kenapa? Karena sekitar 20% minyak global dan sebagian besar gas alam untuk kawasan Eropa akan melewati Selat Hormuz. Jadi Eropa mengimpor minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk. Arab Saudi, Qatar, United Emirates Arab yang sebagian besar melewati selat tersebut. Jika Iran memblokirnya, maka harga minyak global akan melonjak dan Eropa dapat menghadapi kekurangan energi. Dari sini kita bisa tahu bahwa emiten-emiten yang paling diuntungkan dari perang antara Iran dan Israel tentu adalah emiten-emiten yang ada di sektor minyak. Pokoknya yang terkait dengan minyak bumi pasti akan diuntungkan. Mengapa? Karena minyak bumi itu adalah salah satu dari komoditas. Dan komoditas itu berlaku supply dan demand. Jadi kalau kita tahu bahwa permintaan dari minyak bumi itu kan selalu ada. Namun dengan adanya perang antara Iran dan Israel, padahal Iran itu adalah salah satu negara penghasil minyak, otomatis suplai dari minyak dunia pasti akan terganggu. Kalau suplai dari minyak dunia akan terganggu, maka harga dari minyak itu pasti akan naik. Oke, kalau harga itu naik, maka perusahaan-perusahaan, emiten-emiten yang ada di bidang minyak, maka dia akan mendapatkan laba atau keuntungan dari menjual minyak buminya menjadi lebih tinggi. Oke, kita lihat di sini.
Harga minyak mentah dapat kita lihat di trading ekonomi. Kita lihat di sini selama 1 bulan terakhir, ternyata harga dari minyak mentah mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Yang awalnya berkisar sekitar 62 US dollar per barel, saat ini adalah sekitar 72 US dollar per barel. Jadi selama 1 bulan ini terjadi kenaikan karena adanya perang antara Iran dan Israel. Namun kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, ternyata saat ini adalah bukan atau belum menjadi harga tertinggi dari minyak mentah. Harga tertinggi dari minyak mentah itu terjadi saat sekitar tahun 2022. Jadi saat itu adalah terjadi karena adanya perang antara Ukraina dan Rusia. Oke, dari sini kita lihat ternyata bahwa perang antara Iran dan Israel itu menyebabkan kenaikan harga dari minyak mentah dunia. Dan ini pasti akan tercermin pada harga saham di sektor migas. Oke, ini merupakan pergerakan harga saham migas yang ditarik pada tanggal 16 Juni tahun 2025. Kita lihat di sini bahwa saham-saham di sektor migas secara kompak mengalami kenaikan. Ada Apex yang dalam 1 bulan itu naik 7,14%, Elsa itu naik 6,12%, ENRG yang naik 47,75%, ESA yang naik 12,17%, LEAD atau LEAD yang naik 18,42%, Medco atau MEDC naik 33,19%, dan WINS naik 19,86%. Sehingga yang mengalami kenaikan paling pesat atau paling tinggi dalam 1 bulan terakhir adalah saham dari ENRG. Oke, saya akan menampilkan beberapa saham dari sektor migas. Yang pertama ada dari Energi Mega Persada atau kode emitennya adalah ENRG, energi gitu ya. Jadi ENRG atau Energi Mega Persada itu adalah perusahaan TBK yang bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi atau migas. Nah, perusahaan ini itu merupakan bagian dari grupnya Bakri. Kalau dilihat di sini, harga sahamnya sebelumnya adalah sekitar Rp220 per lembar saham. Namun sekarang mengalami kenaikan sekitar Rp324 per lembar saham atau naik sekitar 44% dalam 1 bulan gitu ya. Oke, dan ini saya tampilkan harga saham dari ENRG selama 5 tahun terakhir. Oke, selain itu ada juga perusahaan Medco Energy Internasional atau Medco, MEDC. Adalah perusahaan energi dan sumber daya alam yang terkemuka di Asia Tenggara yang beroperasi di Indonesia dan negara lain. Jadi perusahaan ini itu bisnisnya ada 3 yang utama, yaitu yang pertama eksplorasi dan produksi minyak dan gas, yang kedua adalah pembangkit listrik, ada energi terbarukan dan gas, kemudian yang ketiga adalah pertambangan tembaga dan emas. Harga sahamnya juga mengalami kenaikan selama 1 bulan sekitar 23% ya. Yang tadinya harganya sekitar 1.150, sekarang harganya adalah 1.425 per lembar saham. Berikut saya tampilkan harga saham dari Medco selama 5 tahun terakhir sebagai referensi ya. Oke, selanjutnya ada dari WINS atau Wintermart Offshore Marine. WINS itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa transportasi pendukung bagi perusahaan-perusahaan dalam industri gas dan minyak bumi. Jadi WINS itu bukan perusahaan produsen gas dan minyak bumi. Namun kalau ada perusahaan minyak bumi atau gas yang membutuhkan jasa transportasi dari WINS, maka WINS bisa memenuhi. Jadi WINS itu adalah perusahaan pendukungnya.
Kalau dilihat di sini, dalam 1 bulan, Wins atau perusahaan pendukungnya juga mengalami kenaikan harga saham. Yang tadinya harga sahamnya berkisar sekitaran Rp360 per lembar saham, sekarang menjadi Rp402 per lembar saham. Oke, berikut saya tampilkan harga saham dari Wins selama 5 tahun. Oke, sekarang kita tahu sebagai investor, makroekonomi itu sangat penting sekali. Sehingga kita harus selalu mengikuti informasi yang ada di dunia. Baik itu ekonomi, politik, ataupun geopolitik. Karena kita tadi sudah melihat, kadang-kadang makroekonomi itu menentukan harga suatu saham. Jadi kita harus selalu mengikuti. Oke, mungkin kamu akan bertanya, apakah kita masih layak untuk membeli saham-saham dari sektor migas atau tidak? Tentu itu harus dikembalikan kepada fundamental dari masing-masing emiten. Apakah emiten tersebut memiliki fundamental yang bagus atau tidak? Labanya akan naik atau tidak? Kamu juga harus melakukan analisa, apakah perang yang ada di Iran dan Israel itu akan terjadi lebih lama atau tidak? Dan apakah suplai dari minyak mentah yang ada di Timur Tengah itu akan terganggu lebih lama atau hanya sementara? Kalau terganggunya lebih lama, pasti harga dari minyak mentah pasti juga akan naik, menyebabkan saham-saham dari migas juga tentu pasti akan naik. Namun kalau ini hanya terjadi sementara, maka belum tentu harga dari migas akan naik, yang menyebabkan belum tentu juga emiten dari saham-saham migas juga ikut naik. Disclaimer bahwa ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham. Ingat, sebelum kamu mengambil keputusan, maka kamu harus melakukan analisa secara mandiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membahas semua hal tentang investasi saham. Sampai jumpa di video selanjutnya.